Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak As'ad selaku dosen kami dan teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya, mari kita memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Dewi dari kelas XB Ekstensi Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit materi dari beberapa yang akan saya sampaikan di sini. Salah satunya nih, ada yang namanya sumber-sumber hukum dalam Islam. Lalu yang kedua adalah toleransi antar umat beragama. Dan yang terakhir, akhlak dalam Islam. Oke, sekarang kita ke sumber-sumber hukum dalam Islam dulu ya. Seperti apa sih pengertian dari sumber-sumber hukum dalam Islam itu sendiri? Lalu yang kedua adalah macam-macam atau bentuk-bentuk sumber hukum dalam Islam. Yang ketiga ada ciri khas atau perbedaan sumber hukum Islam. Dan yang terakhir adalah tingkatannya. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, tentang pengertian sumber hukum Islam. Banyak para ilmuwan yang memiliki pendapat sendiri mengenai sumber-sumber hukum Islam itu apa saja ya. Jadi di sini saya akan sedikit meringkas atau mengambil intinya saja. Jadi pengertian sumber hukum Islam adalah dapat diartikan sebagai kerangka dasar dalam aturan-aturan yang berunjuk pada sumber-sumber tertentu yang memiliki tujuan salah satunya nih untuk menyatukan perbedaan. Karena mengingat banyak sekali perdebatan-perdebatan atau interpretasi mengenai ajaran agama Islam. Maka dari itu, sumber hukum Islam ini akan menjadi penengah untuk menghindari konflik dari masing-masing pendapat teman-teman. Lalu kita ke pembahasan yang kedua nih, yaitu macam-macam sumber hukum dalam Islam itu ada apa aja sih? Nah teman-teman, sumber hukum dalam Islam itu ada 3 ya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua ada hadis, lalu yang ketiga ada ijtihad. Nanti kita bahas satu per satu. Oke, kita bahas yang Al-Quran dulu ya. Pengertian Al-Quran itu sebenarnya apa sih? Nah, Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi terjemahan dan sebuah petunjuk atau ajaran untuk mengarahkan umat muslim ke arah kehidupan yang lebih baik. Al-Quran sendiri ditulis menggunakan bahasa Arab. Terdapat 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Al-Quran awalnya diturunkan secara bertahap atau per ayat gitu ya teman-teman ya, yang ditemukan di berbagai tempat. Misalnya kayak kulit domba, bebatuan, dan lain sebagainya. Kemudian dikumpulkan menjadi satu, lalu dibukukan seperti Al-Quran yang sekarang ini. Jadi nggak semuanya pertama kali turun langsung brek gitu, nggak semua satu Al-Quran gitu. Jadi dia per ayat, kemudian dikumpulkan menjadi satu, lalu dibukukan seperti Al-Quran yang kayak sekarang teman-teman. Lalu yang kedua, setelah Al-Quran ada hadis. Hadis itu apa sih? Hadis adalah perkataan, pernyataan, atau perbuatan yang ditetapkan atau disetujui oleh Nabi Muhammad yang dijadikan sumber hukum ajaran Islam. Kedudukan hadis ini ada di nomor 2 setelah Al-Quran. Tapi teman-teman, selain hadis ada juga yang namanya ijmas dan kias. Jadi ijmas sama kias itu adalah bedanya dikembangkan dan disepakati oleh para sahabat Nabi. Kalau hadis ini kan oleh Nabi ya, disetujui oleh Nabi Muhammad sendiri. Sedangkan kalau ijmas dan kias itu dikembangkan dan disepakati dulu oleh para sahabat Nabi, ya. Ijma sama kias itu juga termasuk sumber hukum ajaran Islam, teman-teman.
Setelah Al-Quran, hadis, lalu ada yang namanya ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Oke, ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran atau hadis itu sendiri, tapi dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Gitu ya teman-teman ya. Lalu kita sekarang sudah menjelaskan satu persatu tentang sumber hukum Islam itu apa saja. Sekarang kita masuk ke ciri khas atau perbedaan masing-masingnya. Perbedaannya itu kalau Al-Quran itu dia ajaran yang sudah tertulis gitu teman-teman. Maksudnya apa? Ada bukti yang nyata gitu, ada bukti yang nyata. Kalau hadis itu dia hanya ditetapkan dari perbuatan, perkataan Nabi Muhammad saja. Jadi kalau Al-Quran itu ada bentuknya, kalau hadis itu cuma dari perkataan, pernyataan, dan perbuatan Nabi Muhammad saja teman-teman. Sebenarnya maksudnya awalnya gitu ya, awalnya hadis itu kan awalnya kan cuma dari pernyataan, perkataan, perbuatan Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga ada ijtihad. Bedanya apa dengan yang lain? Ijtihad ini menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang sangat matang. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke tingkatan-tingkatan sumber hukum ajaran Islam itu ada apa aja. Yang pertama ada Al-Quran. Setelah Al-Quran ada hadis. Hadis itu sejajar sama qiyas dan bukan sejajar sih, namanya kayak Al-Quran, hadis dibarengi sama qiyas dan ijmas. Lalu yang terakhir baru ijtihad teman-teman. Itu ya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu toleransi antar umat beragama. Nah, hal-hal yang akan dibahas saya di sini adalah satu, pengertian toleransi, yang kedua, problematika toleransi, dan yang ketiga adalah upaya toleransi. Sekarang kita ke pengertian toleransi dulu ya. Toleransi itu apa sih? Kita kan sering dengar ya toleransi itu apa di sosial media, di buku-buku segala macam. Jadi toleransi, tapi kita sendiri belum begitu tahu mengenai toleransi. Jadi toleransi itu adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama atau perbedaan apapun. Jadi nggak cuma tentang agama ya, tapi perbedaan apapun. Dan melarang adanya diskriminasi terhadap suatu minoritas termasuk agama, ras, budaya, perbedaan pendapat, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Lalu, problematika toleransi. Yang menjadi problematika toleransi itu apa aja sih? Yang pertama ada bullying. Bullying itu kayak misalnya seperti seorang pelajar non-muslim yang berada di circle atau di pertemanan orang-orang muslim gitu ya, tapi dia sulit untuk menemukan teman. Kenapa? Jadi ketika misalnya circle-nya dia lagi membicarakan tentang ajaran agama Islam, dia kan sendiri yang non-muslim misalkan gitu kan ya. Jadi dia kayak seperti dipojokkan gitu, atau bahkan memojokkan diri karena dia merasa minder. Yang namanya berteman itu kan gimana ya, nggak mandang itu ya, nggak mandang siapa-siapa aja gitu. Nah, itu yang bisa disebut dengan bullying. Atau misalnya kayak ada di sebuah sekolah, satu anak ini dia memiliki satu ekonominya kurang mampu gitu. Nah, itu bisa kayak dipojokkan gitu, bisa jadi bahan pembicaraan teman-temannya. Itu yang disebut dengan bullying. Lalu yang kedua, mementingkan satu minoritas tanpa mempedulikan minoritas lainnya. Misalnya kayak di Korea ya, kita kasih contoh di Korea. Contohnya, di Korea itu kan mayoritas, mohon maaf ya, komunis ya kalau di Korea. Iya. Jadi di Korea itu nggak semuanya komunis, tapi ada beberapa yang umat Muslim masyarakatnya. Jadi di Korea itu dia punya jarang punya masjid yang dekat-dekat dengan pemukiman penduduk teman-teman. Jadi ketika ada masyarakat Muslim Korea yang ingin beribadah, mereka harus jalan atau naik bis, naik kendaraan gitu.
kurang lebih sekitar 2 kilometer kalau nggak salah, 2 kilometer hanya untuk beribadah teman-teman. Tuh, jadi betapa susahnya masyarakat muslim Korea itu ketika mau beribadah, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu dia harus berjalan kaki teman-teman, atau naik bus sekitar ya kurang lebih 2 jam gitulah untuk sampai ke masjid saja. Kita harus bersyukur ya tinggal di Indonesia dan masih punya banyak masjid di dekat-dekat rumah kita gitu. Enak banget tuh teman-teman buat yang rumahnya di depan masjid, jadi nggak khawatir tinggalan gitu. Kalau di sana, masyarakat Korea di sana kalau mau ke masjid pun harus dua jam sebelum azan dia udah harus ada di masjid teman-teman, karena jauh ya. Udah gitu masjidnya itu jauh dari pemukiman penduduk teman-teman. Kayak apa ya, mungkin kalau di kota-kota besar seperti Itaewon itu baru ada masjid teman-teman gitu. Lalu yang ketiga, mengejek atau menjadikan agama lain sebagai bahan lelucon. Itu parah banget teman-teman ya, itu nggak boleh. Kita tidak boleh meniru, karena kita harus percaya kalau semua ajaran agama itu baik, menunjuk ke arah yang positif, yang baik teman-teman ya. Meskipun agama kita, agama mereka itu kita beda cara beribadahnya, beda Tuhannya gitu. Tapi percaya semua agama itu merujuk pada aturan yang baik teman-teman gitu ya. Lalu kita masuk upaya toleransi. Gimana sih supaya kita terhindar dari konflik? Gimana caranya? Yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati seluruh perbedaan agama. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan secara adil tanpa memperhatikan mana yang menjadi mayoritas, mana yang menjadi minoritas teman-teman. Jadi ya udahlah, misalnya kayak di sebuah sekolah itu kan sekolah umum ya, di sebuah sekolah umum kan pasti nggak cuma agama Islam doang. Jadi boleh tuh membuka lapangan pekerjaan, kayak misalkan membuka lowongan untuk guru yang jarang ada gitu, kayak Konghucu, Hindu dan sebagainya teman-teman. Lalu yang terakhir adalah meyakini bahwa semua agama memiliki satu Tuhan untuk disembah teman-teman. Kita harus percaya ya, meskipun kita beda agama, beda cara beribadah, tapi kita harus percaya masing-masing agama, semua agama itu memiliki satu Tuhan yang sama untuk disembah teman-teman gitu. Oke, sekarang kita yang terakhir ya, materi yang terakhir yaitu tentang akhlak dalam Islam. Hal-hal yang akan dibahas di sini adalah satu, pengertian akhlak, pembagian akhlak, dan pembinaan akhlak. Kita ke pengertian akhlaknya dulu. Sering kita dengar kata akhlak, tapi kita belum tentu mengenal jelas akhlak itu sendiri apa sih pengertiannya. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit pengertian tentang akhlak. Jadi, akhlak itu adalah suatu perilaku seseorang yang terbentuk dari berbagai faktor. Salah satunya nih karena faktor kebiasaan, faktor ruang lingkupnya, faktor pendidikan, faktor keberadaan circle atau pertemanan mereka gitu. Lalu yang kedua, pembagian akhlak. Akhlak itu terdapat menjadi dua, yaitu akhlakul karimah atau akhlak baik, yaitu akhlak yang terbentuk sesuai dengan ajaran agama Islam. Contohnya ya kayak jujur, bertanggung jawab, ikhlas, amanah, ta'awun, atau suka menolong. Lalu yang kedua ada yang namanya akhlak majmumah atau akhlak tercela, yaitu akhlak yang tidak sesuai dengan ajaran Allah gitu. Contohnya seperti riya, ghibah, hasad atau dengki, berdusta, dan lain-lain. Oh ya, saya mau tambahin sedikit nih. Bedanya ghibah kan membicarakan orang lain ya, tapi bedanya ketika kita berghibah sama membicarakan kebaikan orang lain itu beda loh teman-teman. Jangan kebalik ya. Kalau ghibah itu kan dia membicarakan keburukan orang lain, sedangkan ada seseorang yang justru emang ngomongin orang tapi untuk kebaikannya gitu. Contohnya gini, kayak kita lagi berada di circle kita gitu, di pertemanan kita ngomongin si A, tapi kita ngomongin kebaikannya. Contohnya gini,
kamu tahu nggak si B itu kan nilainya bagus gitu, belajarnya rajin gitu. Pokoknya kita ngomongin yang baik-baik. Itu boleh teman-teman ya, boleh. Selain boleh, kita juga mendapat hal positif ya teman-teman. Jadi beda sama gibah. Kalau kita emang membicarakan kebaikan orang lain nggak apa-apa juga. Untuk kebaikan ya teman-teman ya, dalam tanda kutip, untuk kebaikan. Nah, terus gimana sih cara kita menghindari gibah itu teman-teman? Gimana caranya? Kalau menurut pendapat saya ya, ini saya pribadi saya, kalau saya pengen menghindari gibah itu satu, ketika kan namanya orang ya, kita nggak bisa ngontrol orang ya mau ngomong apa gitu kan. Ketika ada teman gitu, ada teman atau orang yang mulai ngajak kita gibah duluan, kamu tau gak sih gini. Nah, ketika dia mulai gibah kan, kita dengerin aja ya dia ngomong apa, dengerin, stop, nggak boleh motong pembicaraan orang ya, nggak boleh, kita dengerin. Lalu ketika sampai dia selesai bercerita, baru kita mencoba untuk mengalihkan topik teman-teman, untuk dia tuh melupakan pergibahannya dia gitu. Kayak gini, dia cerita, terus kita mengalihkan ke topik lain. Oh iya, tadi gimana ekskulnya, atau tadi gimana ujiannya gitu. Kita mencoba mengalihkan topik yang lain untuk menghindari pergibahan itu. Menurut saya seperti itu ya, cara untuk kita menghindari gibah. Jadi jangan kita ikut-ikutan itu teman-teman, nggak baik. Lalu ada hasad, dengki, berdusta tuh juga termasuk akhlakul majmumah. Lalu yang terakhir adalah bagaimana sih pembinaan akhlak? Yang pertama ada memberikan keteladanan. Udah pasti ya, keteladanan ya. Lalu yang kedua adalah memberikan perhatian. Karena zaman sekarang itu jarang sekali ada orang tua yang memperhatikan perhatian terhadap anaknya. Jadi cuma sekedar kayak, oh ya udah kasih makan, ngebiayain hidupnya, ngasih biaya pendidikan, tapi mereka para orang tua masih sulit untuk memberikan perhatian kepada anaknya. Mungkin itu yang membuat anak-anak itu bosan, lebih memiliki hubungan yang jauh dengan orang tuanya, karena salah satu kayak gitu. Jadi untuk para orang tua bisa nih melakukan pendekatan terhadap anak dengan cara apa? Anak itu ketika dia didengerin curhatan itu udah cukup menurut anak-anak gitu ya. Mungkin orang tua zaman sekarang tuh sibuk, terus mereka kurang memperhatikan juga tentang anaknya gitu, kurang memperhatikan juga. Dari hal sepele, mendengarkan cerita anak aja, itu menurut saya anak udah lebih terbuka dengan orang tua gitu teman-teman ya. Tuh, lalu yang ketiga ada yang namanya disiplin segala sesuatu. Bisa disiplin waktu, bisa disiplin kegiatan, dan lain-lain. Ketika anak itu udah terbiasa disiplin di keluarganya gitu, ketika misalnya kayak jam pagi, jam 4:30 bangun, terus sholat subuh, terus mandi, terus sholat subuh gitu, terus jam 6 sarapan, jam 6:30 berangkat sekolah, terus segala macam sampai malam, itu udah tertib gitu, udah tertib waktunya. Nah, sampai gede dia akan terbiasa dengan tertib itu teman-teman, waktu dia gitu, disiplin waktu udah terbiasa sampai ketika dia besar gitu teman-teman. Karena kan anak itu kan kayak lilin ya. Lilin itu kan kalau misalkan dia masih baru atau masih gampang dibentuk gitu kan, kita harus bentuk dia sebaik-baik rupa gitu. Pokoknya harus bentuk mereka tuh baik gitu, bagus aja. Jadi ketika dia sudah dewasa atau dia sudah kering gitu, kalau udah dewasa itu kan susah ya untuk dibentuk-bentuk lagi ya gitu ya. Jadi kalau kita udah dari awal udah bentuk dia baik gitu, udah bagus, insya Allah sampai gede pun, sampai dewasa pun orang itu akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik gitu. Walaupun ketika dia udah dewasa, emang dari awalnya dibentuknya udah bagus, ketika dipegang dia di circle mana gitu, gabung di circle mana, pertemanan yang kita tidak tahu bagus apa buruknya gitu, dia tetap kembali ke awal dia dibentuk gitu teman-teman. Ketika anak itu dari awal udah bagus dibentuknya, udah baik, insya Allah walaupun dia bergabung di circle manapun, dipegang di tangan-tangan manapun, dia tetap balik ke bentuk semula, ke bentuk baiknya gitu
Gitu teman-teman. Oke, itulah tadi beberapa dari materi yang telah saya sampaikan pada video kali ini. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan penyampaian, ucapan, maupun kesalahan yang tidak saya sadari. Terima kasih untuk Bapak As'ad selaku dosen kami dan atas bimbingannya kepada saya dan teman-teman saya. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.